akidah Ahlussunnah wal Jamaah, al-imanu yazidu wa yankus. Iman itu, ketakwaan itu bertambah dan berkurang. Yazidu bito'ah, bertambah dengan ketaatan, ya, wa yankusu bil maksiyah, dan berkurang karena kemaksiatan. Ya, jadi ketika iman kita lagi tinggi-tingginya, ketakwaan kita lagi spesial-spesialnya, hubungan kita lagi dekat-dekatnya pada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kiat menjaga keistiqomahan itu, bagaimana menjaga diri kita daripada maksiat, ya. Ikhwani fillah rahimani rahimakumullah, itu bisa kajian tersendiri itu, ya kan? Ya, itu bisa kajian tersendiri. Ya, tapi ikhtiar yang paling kuat itu adalah doa, ya. Ikhtiar yang paling kuat itu adalah apa? Doa. Ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjata terkuat bagi seorang mukmin. Jangan mengandalkan diri kita, jangan mengandalkan ketakwaan kita, jangan hanya mengandalkan amal soleh kita, andalkan doa kita. Karena sering saya sampaikan, berikhtiar itu secukupnya, berdoa itu sekuat-kuatnya, ya. Jadi perbanyak doa. Betapa banyak orang yang mungkin hubungannya dulu pernah lebih spesial, ya, dengan Allah Subhanahu wa taala daripada kita, tapi akhirnya binasa. Akhirnya binasa. Ya. Pembunuh Ali bin Abi Thalib. Pembunuh Ali bin Abi Thalib itu penghafal Quran. Pembunuh Ali bin Abi Thalib bukan hanya sekedar penghafal Quran, dia itu yang ngajari Al-Quran sahabat dan tabi'in. Jadi Umar bin Khattab itu ngutus dia ke Mesir, kemudian ngasih surat ke Amr bin As, ini fulan ini nanti kalau udah sampai Mesir kamu kasih rumah, kamu penuhi kebutuhannya, dan suruh dia untuk mengajarkan Al-Quran kepada siapa? Sahabat dan tabi'in. Mendapat rekomendasi secara langsung dari siapa? Umar bin Khattab. Tapi kata Rasulullah, ya, orang yang paling buruk di antara umatnya adalah, ya, man ashqa al-akhirin, siapa orang yang paling buruk di antara umatnya itu? Ya, umat Rasulullah SAW yang membunuh Ali bin Abi Thalib. Ya, padahal dia hafal Quran, bukan hafal juz 30, tapi hafal 30 juz gitu. Bukan hafal juz 30, hafal 30 juz. Bahkan pengajar Al-Quran para sahabat dan tabi'in. Tapi akhir hayatnya seperti itu. Lalu bagaimana? Banyak kiat-kiat agar kita tidak terjerumus ke dalam maksiat dan dosa. Ya, doa itu yang paling utama. Kemudian memperbanyak amal soleh. Ya, karena amal soleh itu mencegah kita dari kemaksiatan. Wa aqimis shalah innas sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Jadi kalau amal soleh yang kita kerjakan karena Allah itu membentengi diri kita dari kemaksiatan. Jadi kalau iman kita lagi tinggi-tingginya, berharap supaya tidak down, tidak jatuh, jaga ketakwaan kita pada Allah. Karena kalau ibadah kita kenceng, insya Allah kita itu punya barrier, punya benteng daripada kemaksiatan. Bagaimana cara terhindar dari kemaksiatan? Ya belajar. Karena ada orang jatuh ke dalam kemaksiatan karena kebodohan. Karena dia bodoh, dia jatuh ke dalam kemaksiatan. Kemudian karena kemaksiatannya, imannya tadi turun. Kenapa? Karena bodoh. Betapa banyak orang itu jatuh ke dalam kemaksiatan karena kebodohannya. Ya, karena apa? Karena kebodohannya, karena tidak belajar. 17 Agustus nanti kalau jenengan nyumbang buat lomba 17 Agustus, itu kemaksiatan. Jadi jangan salahkan siapapun kalau jenengan habis nyumbang iuran 17 Agustus, kemudian ada lomba 17 Agustus, hadiahnya diambil dari iuran itu, kemudian besoknya jenengan nggak bisa sholat tahajud, besoknya jenengan males males ngaji, males tilawah, itu dosa besar, judi itu. Kita semua kumpul uang 10.000, ya, kita semua kumpul uang 10.000, pas 50 orang, berarti berapa? 500.000. Kita lomba lari, yang menang dapat 500.000. Judi apa enggak ini? Judi, dosa besar. Sama, mau itu lomba lari, mau itu nangkep belut, mau itu ya gigit sendok ada kelerengnya, ya judi itu. Jadi jangan salahkan siapa-siapa. Setelah itu kok iman itu merosot,
males ibadah, ya, susah ngayomi istrinya, susah taat sama suaminya, itu dosa besar, itu judi itu. Lah Ustadz solusinya apa? Ustadznya gak mau diantemi sama warga kampung. Gimana solusinya, gimana itu Ustadz? Ya, sebenarnya Ustadz itu tidak wajib mencarikan solusi. Ustadz kok wajib mencarikan solusi? Nanti Ustadz wajib mencarikan solusi dengan datang, Ustadz aku nek gak utang riba, kok anakku gak iso sekolah, solusinya apa? Wah, masa Ustadz sing kon mutangi repot. Ya, jadi Ustadz itu tidak wajib mencarikan solusi. Ustadz itu wajib menjelaskan halal dan haram, tidak wajib. Nanti kalau ada orang, Ustadz nggak iso ngomong halal haram, nanti solusi ini loh, Ustadz tidak wajib nyarikan solusi, itu urusan antum. Ya, cuma kalau ada Ustadz mencarikan solusi, berarti Ustadz itu baik. Ya, Ustadz itu baik gitu ya. Jadi kalau jenengan pengen terhindar daripada dosa dan maksiat, ya hadiahnya itu dari sponsor. Ya, jadi kalau hadiahnya itu dari sponsor, itu jadi boleh gitu, iurannya itu buat konsumsi saja, iurannya itu buat perlengkapan lomba, itu boleh ya. Tapi hadiahnya dari mana? Dari sponsor, nggak boleh dari iuran. Kalau kita tadi nih ya, iuran 10.000 kan terkumpul berapa? 500.000 nanti beli minum, beli snack, itu nggak apa-apa. Nanti yang juara 1 dapat apa namanya, dapat uang 1 juta. Ya, support by Pak Agus gitu, misal gitu. Nah, itu nggak apa-apa itu. Ya, ya support by gitu ya, villa ini. Ini nggak masalah itu. Ya, ya kalau hadiahnya di luar dari iuran gitu. Nah, jadi kalau jenengan diminta Pak RT ya atau warga bilang gini aja, hadiahnya aku sing bayar. Nah, loh, itu temenan itu. Ya, piro hadiahnya Pak Bu? 500.000 wis aku sing bayar. Nah, itu jenengan menyelamatkan orang 1 RW dari dosa besar. Iki temenan apa Ibu? Loh, orang 1 RW 1 RT itu mengkajangi judi. Ya. Selamat gara-gara jenengan nyumbang berapa? 500.000 tadi. Kalau dia bilang hadiahnya apa Bu? Motor Pak, wis sampean maksiat sak karepmu Bu. Kalau dia ngomong hadiah motor sembarang bah sampean masuk neraka wis, sing penting aku ngandani haram wis sampean urus dhewe ambek kanca-kancane sampean gitu. Nek 500.000 tak sumbang gitu ya. Selamat sak RW dari maksiat. Nek motor ya dus SPP anak aku kadang-kadang telat ya ngono ya. Wis sampean wis maksiat dhewe aku gak melu-melu gitu ya. Aku sudah tak kandani iki dosa, udah selesai gitu ya. Jadi tapi kalau antum ya hadiahnya cuma 500.000, antum kasih 500.000 itu, kemudian antum bilang tolong uang iuran jangan diambil buat hadiah, uang iuran buat konsumsi saja, maka antum menyelamatkan orang 1 RW dari dosa besar. Ini beneran, itu solusi yang sangat luar biasa ya, solusi yang luar biasa. Dan itu nggak harus jenengan kan nggak harus jenengan kan jenengan bisa jadi perantara. Misal tetangga jenengan yang kaya gitu ya, jenengan datangi tetangga yang kaya itu, kemudian jenengan bilangin seandainya dia yang mau jadi support sponsor itu tadi ya, ini cukup ya, tapi kan jenengan ikut jadi perantara, orang 1 warga tadi itu terhindar daripada maksiat gitu ya. Jadi dan banyak kiat-kiat yang lainnya, harus belajar ya. Jadi berdoa, kemudian apa namanya, memperbanyak amal soleh, kemudian belajar. Karena kalau kita tahu ini maksiat, kita nggak akan jatuh daripadanya. Ya, kemudian apa namanya, menjaganya dengan dzikir pagi dan petang dan lain sebagainya. Tapi itu kajian tersendiri. Tapi ya semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita taufik untuk terus berada di atas ketaatan. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Semoga